Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Di antara tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mengurusi atau membantu orang-orang yang susah, padahal beliau adalah orang yang super sibuk ya. Saya boleh katakan beliau adalah super sibuk, beliau sebagai kepala negara, beliau sebagai kepala rumah tangga, beliau sebagai mufti tempat orang bertanya, beliau sebagai seorang sahabat, beliau harus mengurusi banyak peperangan, orang-orang ingin menjatuhkan Islam, beliau berpikir bagaimana menyebarkan dakwah seantero dunia, artinya banyak kesibukan. Tapi di tengah-tengah kesibukan beliau, kalau ada yang minta bantuan beliau dan beliau bisa, beliau lakukan ya. Contohnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Annam ra'atan kana fi aqliha syai'." Ada seorang wanita akalnya terganggu. Ini bukan orang normal, akalnya terganggu. Wanita tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agak terganggu, mungkin agak sedikit begitu, akalnya terganggu ya. Faqalat, mungkin tidak sampai derajat gila, tapi akalnya terganggu, artinya tidak normal. Maka wanita ini berkata, "Ya Rasulullah, innali ilaika hajah." Ya Rasulullah, saya punya keperluan sama engkau. Subhanallah. Seorang akalnya terganggu datang kepada Nabi, saya ada keperluan sama anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan riang, tanpa ada keberatan, tanpa ada kesal sama sekali, enggak. Dia berkata, "Ya Umma Fulan." Wahai Ummu Fulan, itu wanita tersebut, "Undhuri ayassikaki syi'ti." Terserah, lihatlah ke lorong mana saya mau ngantar engkau. Terserah ke mana saja di kota Madinah. Lihat, kita mau lihat lorong mana nih, mau lihat jalan mana nih. Jalan sana kah, jalan sini kah? Terserah engkau, terserah anti. Hatta aqdiyalaka hajataki, sampai aku penuhi kebutuhanmu ya. Apa urusanmu aku akan bantu. Fa khala ma'aha fi ba'dhi turuq hatta faragat min hajatiha. Kemudian pada sebagian jalan Rasulullah SAW berdua dengan wanita ini, tentu dilihat oleh orang banyak. Dia ngobrol sama Nabi. Dia ngobrol sama Nabi SAW. Nabi layani sampai selesai dari kebutuhannya. Entah apa yang diobrolkan. Tapi ini Rasulullah sedang ngobrol dengan seorang yang akalnya terganggu. Allah musta'an ya. Bagaimana kita jauh dari Nabi SAW. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Sementara sebagian kita sok sibuk lah, sok anu lah, menyangka bahwasanya membantu orang-orang seperti tidak ada pahalanya. Dan Rasulullah SAW ya, ini tentu ada pahalanya. Ada perhatian terhadap orang-orang susah. Maka Nabi SAW yang kita bilang orang super cerdas, mau ngobrol dengan orang wanita yang otaknya terganggu. Sungguh tawadhu yang luar biasa dari Nabi SAW. Contoh yang semisal ini juga, ini tadi hadis riwayat Muslim. Contoh yang semisal ini juga diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kanatil amatu min ima'i ahli al-Madinati li ta'khudha bi yadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatantaliqu bihi haitsu sya'at." Kata Anas bin Malik, bahkan ada seorang budak wanita dari budak-budak milik penduduk kota Madinah. Dia mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mungkin lengan baju di lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi biarin aja. Fatantaliqu biha itu sya'at, maka dia bawa Nabi kemana dia hendak pergi, dan Nabi biarin saja. Budak loh, bukan pembantu. Pembantu mungkin levelnya masih tinggi. Ini budak lebih rendah lagi dari pembantu di zaman tersebut ya. Budak tersebut ya, kita tahu zaman dahulu budak diperjualbelikan ya. Dan tetapi budak ini, ketika budak wanita kemudian memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak kemudian menghentakkan tangannya, tidak mengipaskan tangannya, tidak ngapain sentuh-sentuh baju saya. Enggak, Rasulullah SAW biarin, dia ada keperluan. Rasulullah kebetulan ada waktu untuk menemaninya, maka Rasulullah SAW temani budak wanita tersebut. Subhanallah ya, betapa jauh kita dari, atau sebagian kita, mungkin sebagian antum Masya Allah, tapi sebagian kita jauh dari akhlak Nabi SAW. Semoga Allah beri hidayah kepada kita semua untuk bisa tawadhu di hadapan siapa saja. Wallahu a'lam bishawab.